Halo, selamat siang sahabat Miraset. Apa kabarnya? Semoga sahabat Miraset dalam keadaan sehat selalu ya. Berjumpa lagi kita di kegiatan KBSA Live Special hari ini di hari Kamis 21 Maret 2024. Sahabat Miraset, sebentar lagi kita akan ngobrol dengan salah satu emiten yang baru saja melantai di Bursa Efek Indonesia pada bulan Februari lalu. Tapi walaupun baru melantai nih, tapi harga saham perseroan udah naik luar biasa nih sahabat Miraset. Udah naik sekitar hampir 70% itu sejak IPO. Kira-kira apa aja sih yang memicu kenaikan harga saham ini, dan tentunya juga sahabat Miraset ingin mengetahui lebih lanjut tentang perusahaan ini. Kita sudah kedatangan di sini ada Bapak Rici Adrian Hartanto selaku Direktur Utama dari PT Harta Jaya Karya Tbk atau dengan kode saham MEJA. Selamat siang Pak Rici. Siang Bu. Apa kabar Pak Rici? Baik banget. Wah, terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktunya ya Pak. Iya. Oke, baik Pak Rici dan sahabat Miraset, kita nanti akan ngobrol banyak terkait dengan MEJA, dan juga untuk sahabat Miraset yang mungkin punya pertanyaan nanti bisa langsung disampaikan di kolom komentar di YouTube. Pak Rici, kita mau langsung ngobrol dengan MEJA yang baru aja listing ya Pak di bulan Februari kemarin ya. Boleh disampaikan sedikit tentang profil perseroan Pak? Oke, profil perseroan kita ini bergerak di bidang interior industri. Kita itu punya 3 lini bisnis, maksudnya 3 lini core competence, yaitu kita bisa mendesain dulu, habis itu kita juga bisa sebagai kontraktor interiornya, dan terakhir kita bisa melakukan namanya customized furniture. Nah, 3 core ini sebenarnya yang kita memiliki in-house, yang mungkin kalau di industri kita jarang sekali yang memiliki 3 core kompetensi inilah. Rata-rata mungkin fokusnya ke kontraktor interior atau bisa jadi kontraktor furniture-nya doang, tapi di sini atau mungkin desainnya doang, tapi di sini kita menggabungkan 3 core kompetensi ini di dalam satu payung HDK ini sih. Oke, gitu. jadi secara menyeluruh ya Pak? Secara menyeluruh. Oke, baik. Nah, kalau kita bisa bilang spesialisasinya perseroan ini kira-kira di proyek-proyek seperti apa nih Pak? Kalau secara spesialisasi tentunya kita punya core-nya itu karena kita punya 3 core kompetensi ini, kita sangat amat punya nilai tambah dalam planning. Habis itu juga dalam execution-nya, karena kita yang membuat planningnya, kita juga mengeksekusinya, kita punya background bisa ngedesainnya, kita punya background dalam manajemen konstruksinya. Tentu saja kita jadi punya nilai tambah apabila memiliki klien-klien yang punya timeline yang sangat amat harus on time gitu ya, karena kita bisa memberikan input yang sangat langsung efisien gitu ya. Maksudnya dalam arti apabila memang misalkan dia di brief awal ini harus selesai dalam 3,5 bulan, kita langsung kasih tahu, oke, ini kendalanya A, B, C, D, F, G. So kalau emang targetnya untuk open tanggal segitu kita bisa, tapi mungkin ada sedikit yang mesti dibantu dari sisi owner untuk bekerja sama supaya kita bisa achieve goal saya bersama gitu sih. Nah, kalau mayoritas kontrak sendiri yang dimenangkan oleh perseroan ini, kalau boleh tahu ini di apa nih Pak? Apakah di swasta, di BUMN atau di seperti apa? Kita itu tahun lalu itu secara 60% itu swasta internasional, swasta nasional yang besar juga, atau grup-grup nasional yang besar juga. Lalu juga kalau secara BUMN kita memegang Bank Mandiri, Bank BJB gitu ya. Tapi kalau secara government-nya kita bekerja sama juga dengan beberapa government seperti Kepolisian Republik Indonesia di beberapa kayak Ditlantasnya, habis itu juga cybercrime-nya gitu-gitu untuk membuat comment center. Habis itu juga kementerian-kementerian kita juga dapat beberapa offering karena mereka melihat kita bahkan cuma dari Instagram sih awalnya. Habis itu kita jadi menjalin hubungan baik sampai sekarang lah. Oke, berarti mayoritas memang proyeknya ini di proyek untuk perkantoran ya Pak, komersil lah ya? Iya, fit out komersial. Habis itu untuk ya itu kayak semacam kayak comment center atau apapun itu kita masih bisa fulfill sih. Oke, baik. Nah, kalau boleh cerita Pak, ini yang lagi dikerjain perseroan ini proyek-proyek yang ada kira-kira yang cukup membanggakan perseroan yang sedang dikerjakan ini proyek apa? Kalau sekarang kita masih ada kontrak dengan Bank Mandiri, Bank BJB yang lagi jalan. Habis itu kita lagi ngebangun Sport Center 6.000 meter square juga. Habis itu juga kita ya untuk yang lagi berjalan itu masih banyak kerjasama dengan Salim Group juga. Habis itu juga ada kerjasama juga dengan
Metro Group juga yang gitu-gitu sih. Jadi kita masih itu kayak repeat customer kita lah. Iya. Oke, wah menarik nih kalau kita lihat customer Perseroan ini kan cukup bergengsi ya Pak, punya nama. Nah kalau kita lihat sebenarnya di industri ini Pak, mungkin Bapak bisa cerita terkait persaingan. Sebenarnya pemainnya banyak nggak sih dan persaingannya seperti apa? Pemainnya banyak banget ya, bukan banyak banget. Maksudnya kalau secara overall pemainnya tuh sangat amat banyak. Tetapi yang diklasifikasi yang sudah mungkin sesuai dengan bukan level ya, maksudnya seperti kita gitu ya, yang kita look up itu ada mungkin emiten kalau pernah dengar namanya Gema GGS itu salah satu look up kita gitu. Tetapi juga di luar itu yang non TBK banyak banget lah industrinya. Kalau tapi aku masih bisa bilang kalau untuk fit out, aku masih yakin aku masih top 10 ya untuk rising star untuk di industri ini sih gitu. Dan kita masih aimnya mengejar mendekati Vivere lah gitu. Oke, baik. Wah, berarti kalau gitu Pak, yang berarti itu adalah targetnya Perseroan ya yang ingin dicapai gitu ya? Betul. Kira-kira yang membedakan Perseroan dengan pesaingnya selain yang tadi Bapak sampaikan bahwa Perseroan punya 3 lini bisnis yang saling melengkapi gitu ya, sehingga untuk customer nggak perlu kemana-mana gitu ya carinya di sini. Selain itu ada apa aja Pak? Ya kita sebenarnya memiliki value untuk intinya customer minded lah ya. Kita memiliki fokus bagaimananya bisa kita bisa untuk mendapatkan project itu sesuai dengan budget mereka, timeline mereka, dan kita sangat amat bisa membuat planning, misalkan contoh dengan keterbatasan resource yang ada dari mereka pun kita bisa ngebantu untuk membreakdown bahwa timeline-nya mungkin seperti ini, yang kita bisa bangun dahulu seperti ini, dengan waktu seperti ini, dan sebagainya macamnya sih gitu. Jadi kalau di tempat lain kan mungkin lebih kayak oke, ini ada tender, oke dikerjakan, selesai, ini dikerjakan, selesai. Tapi kalau di kita intinya kita berani tanggung jawab sih, kita benar-benar kalau udah komit dalam satu project, even though nanti marginnya sangat tergerus karena kita harus memfulfill apa yang harus mereka dapetin dahulu di itu, kita sangat amat bisa negotiable lah untuk bisa, yang penting goals dia tercapai, habis itu maksudnya goals kita sebagai menyenangkan customer-nya juga tercapai sih. Oke, berarti customer oriented ya Pak? Iya. Oke, dan juga mungkin membina hubungannya bukan cuman proyek saat ini, tapi proyek-proyek jangka panjang juga gitu. Betul, ya Pak? karena yang memang bikin kita hidup itu jujur kebanyakan klien-klien kita itu jarang sekali yang cuman hanya one project doang gitu. Kayak Traveloka tuh kita bisa sampai dapat 6 lantai gitu ya. Habis itu juga kayak DHL itu kita bisa sampai ngerjain 8-9 project gitu ya. Jadi maksudnya ya banyak sekali sih emang bukan retain ya, tapi maksudnya repeat customer yang sebenarnya customernya juga sangat amat bagus dan baik gitu ya sama kita juga hubungannya sih. Baik. Nah Pak, kalau mengingat bahwa tadi ya persaingannya kan cukup ketat gitu ya di industri ini, untuk strategi pricingnya sendiri seperti apa? Apakah dengan dengan persaingan yang ketat ini akan mempengaruhi nih strategi dari pricingnya Perseroan? Kalau strategi pricing untungnya emang di industri kita itu udah punya pakem ya, maksudnya untuk secara project tender yang kita ambil, otomatis ini kan levelnya top tiernya 10-10-nya ini udah memiliki harga yang nggak mungkin bisa beda-beda jauh. Jadi yang bisa kita nilai plusnya adalah how to efficient the project secara timeline dan secara budget untuk mereka aja sih gitu. Oke, baik. Berarti udah relatif terjaga begitu ya? Betul. Baik, nah kalau marginnya sendiri Pak, itu di level sekitar berapa sih yang cukup stabil berarti ya? Ya, kalau margin sebenarnya kalau perusahaan corporate yang internasional atau corporate nasional yang besar banget, itu kita masih bisa menjaga marginnya tuh 22-30% gitu ya, kotor. Habis itu untuk kalau semacam BUMN itu biasanya kita paling cuma 12-15% gitu. Untuk government kita dipatok nggak boleh lebih dari 20% biasanya. Jadi emang itu yang kita jaga, tapi nanti kekuatan kita untuk bisa menaikkan margin secara operasional itu dari efisiensi di lapangannya lah, kurang lebih begitu. Oke,
Oke, baik-baik. Nah Pak, kalau terkait dengan tentu saja kan perseroan mengikuti cukup banyak tender gitu ya. Betul. Nah kalau dari sisi persentase kemenangannya sendiri nih dari proyek yang dari tender yang diikuti kemudian sampai dapat proyek itu persentasenya berapa? Oke, tahun lalu gitu, tahun 2023 itu kita mengikuti nge-pitch project itu mungkin sekitar 80-an project, dan yang kita dapetin itu hampir 30 project. Jadi mungkin 30 per 80 ya, sekitar berarti 40% ya. Pak. Oke, baik. Nah, kalau melihat ini ya proyek, tentu saja kan mengerjakan proyek-proyek ini juga butuh pendanaan yang nggak sedikit gitu ya. Betul. Nah, kalau dari sisi perseroan, kebijakan pendanaannya itu seperti apa, Pak? Ya, kita punya juga otomatis kita punya plafon di bank. Habis itu kita juga memiliki, setelah IPO ini kita juga memiliki capital dari market juga untuk menjalankan project, sehingga otomatis cost of fund kita jadi semakin kecil. Jadi kita pakai modal kita sendiri untuk bisa yang itu aku bilang, bisa efisiensi dan bisa dapetin another margin yang lebih baik lah begitu. Itu persentasenya biasanya di berapa Pak antara internal sama eksternal pendanaannya? Nggak bisa gitu, maksudnya nggak bisa dihitung seperti itu karena sebenarnya kan namanya project itu kita nggak bisa menebak kapan kita berkontrak. Tapi begitu berkontrak kita mesti komit, itu mesti bisa memfulfill semua capital yang sesuai dengan project itu. Jadi kalau emang dana internal kita cukup, kita langsung pakai dana internal kita. Tapi kalau misalkan belum cukup, kita pasti menggunakan dana bank gitu sih. Berarti nanti sesuai kebutuhan gitu Betul, ya Pak? betul. Oke, baik. Nah terkait sama bahan baku Pak, karena kan mengerjakan proyek-proyek ini tadi ya dengan margin yang tadi Bapak sampaikan marginnya di sekitar 25 gitu, 30. Kalau fluktuasi bahan baku sendiri itu seperti apa dan mungkin bisa disampaikan kira-kira bahan baku yang paling banyak digunakan tuh di mana sih? Kalau bahan baku di fit out interior itu kebanyakan dari gypsum, habis itu dari hollow, habis itu dari baja juga, habis itu juga dari finishing laminate dan segala macam. Itu kita sudah melakukan kontrak payung dan kita udah bekerja sama, kita bikin agreement juga bahwa within a year kita mesti memfulfill kurang lebih membeli barang ke mereka sekian X rupiah dengan harga sekian X rupiah juga, dimana karena hubungan kita sudah dekat, kadang-kadang mungkin dari yang udah kita deposit sekian nanti mungkin cuma achieve 60%, 70% dari target yang mau kita beli, tapi karena kedekatan yang sudah kita bangun selama 12 tahun ini, mereka otomatis kayak oke lah Ci, yang penting kamu maksudnya kamu next year bisa lebih growth lagi untuk membeli kita. Jadi sebenarnya secara hubungannya kita sangat menjaga hubungan ke supplier, ke eksternal dan segala macamnya sih untuk bisa fulfill itu. Berarti fluktuasinya kita bisa bilang cukup minimal Pak? Atau Cukup minimal, ada kecuali apabila kita contoh menggunakan barang-barang import ya, barang-barang import itu misalkan dari Malaysia atau misalkan dari Italia atau misalkan dari apa, itu kita nggak bisa. Dan terkadang apabila barang-barang itu terlalu riskan dengan adanya namanya menggunakan rate mata kurs asing, kita biasanya akan merequest ke klien untuk supply by owner. Kita yang akan melakukan aplikasinya aja gitu sih. Oke, baik. Nah Pak, ini juga yang saya mau tanyakan karena terkait dengan ini ya, tentu saja klien itu bermacam-macam ya, perseroan kliennya datang dari berbagai pihak gitu. Dan dari pihak swasta itu biasanya kan ada resiko nih terkait dengan resiko gagal bayar gitu ya. Perseroan mengalami hal itu nggak sih? Kalau misalnya ada, kira-kira berapa persen Pak? Kebanyakan gagal bayar itu puji Tuhan tidak separah itu ya, dalam arti tidak ada project jadi mangkrak atau tidak pernah project jadi gagal bayar karena salah satu hal dan segala macam. Tapi yang namanya project di dunia jasa interior itu pasti yang namanya budget di awal kadang-kadang suka lebih, sehingga ada namanya di kita itu pekerjaan tambah. Nah, pekerjaan tambah ini yang kadang-kadang kita perlu banyak komunikasi secara personal yang baik dengan para klien untuk menceritakan bahwa kita bisa memfulfill, kita bisa membantu, dan apabila misalkan per sekarang itu mereka belum bisa untuk menyiapkan budgetnya, so apa solusi dari mereka? Apakah
bisa dimasukkan dalam budget quarter selanjutnya, ataukah bisa dimasukkan dalam budget next year. Tapi dalam arti ya kita goalsnya kan tetap membuat project mereka harus perform di mata mungkin grup mereka dan segala macam, dan kita juga ngasih kompensasi dan segala macam. Jadi kita puji Tuhan selalu dapat solusi sih gitu dari mereka. Hampir tidak ada yang benar-benar jadi dispute gitu ya. Oke, jadi karena memang intinya kemudian bisa dinegosiasi ulang begitu ya Pak? Betul. Oke, baik Pak Ricci dan sahabat Miraset, kita akan ngobrol lebih banyak setelah break ini. Jadi kita nanti akan lebih banyak ngobrol tentang kondisi keuangannya perseroan, targetnya di tahun 2024 sahabat Miraset. Jadi pastikan untuk stay terus di kegiatan KBSA Live Special ini. Indonesia, a home to millions of property and urban living. When we see development, we look for an infinite of untapped potential. In Intera, we grab all the possibilities with years of experience and proven company values through creating space to spread the good vibes. Our passion in designing starts since 2011 and keep growing ever since. Everything that Intera made, built by passionate and energetic teams that focus in creative thinking and shaped by dedication and precision work. Start with imagination, yet finish high in terms of quality. From scratch concept through well-designed construction to the finishing detail touches of every project, you can rely on Intera's team to build personal environment tailored specifically for your needs. To support our core activity, we established a company specializing in manufacturing furniture with solid timber, veneer, and high-pressure laminated sheet. We bring rough imagination into reality. We are building not only into physical construction by design, but translates it into seamless, unique, timeless spatial experience. Intera empower local market from the Western Hemisphere right to the east of Indonesia. For more than 10 years, Intera has handled over 200 projects with various well-known brands. Masterpieces are conceived from ideas, connecting all pieces into one receptacle. Intera adalah perusahaan yang memiliki belasan tahun pengalaman di industri interior. Kami menawarkan layanan yang komprehensif, di mana core services kami merupakan desain interior, konstruksi interior, dan furniture custom yang dapat memenuhi kebutuhan dan harapan klien kami. Intera tentunya pasti berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dengan prinsip utama kami yaitu We Are Care. Visi kami ke depannya adalah mengembangkan bisnis Intera di industri retail dengan menyasar market housing, retail, commercial, dan the office. Melalui bisnis retail ini, kami akan menawarkan berbagai komoditas furniture, peralatan rumah tangga dan komersial, serta keperluan dekorasi kantor. Di mana kami akan berkolaborasi dengan desainer dan pengrajin lokal untuk mewujudkan proyek karya anak bangsa yang berkualitas. Dan tentunya dapat menjadi kebanggaan Indonesia di dunia internasional dan di Indonesia. Intera, bring your vision into creation, design to your satisfaction.
Halo sahabat Miraset, kembali lagi di kegiatan KBSA Live Special bersama emiten Meja. Dan kita tadi sudah ngobrol banyak sekali dengan Pak Ricci, dan saya mau ngobrol terkait dengan kinerja dan beberapa target perseroan di tahun ini. Mungkin kita mulai pertama dari kinerja 2023 dulu ya Pak. Oke. Seperti yang ada di prospektus kan perseroan sudah menyampaikan laporan keuangan ini per Juli ya, Juli 2023 ya. Ya. Nah itu kalau untuk gambaran sampai akhir tahun 2023 nih Pak, kalau kemarin lihat Juli kan memang ada penurunan di sisi laba bersih. Nah kalau sampai dengan Di Juli ya? iya di Oke. Juli sampai dengan full year 2023 nih, kira-kira apakah tetap ada penurunan atau sudah ada perbaikan nih Pak? Kita sampai buku Desember itu yang lagi kita proses audit segala macam, kita udah achieve the target sih, sesuai dengan prospektus. Dan kita untuk di 2024 ini kita udah sangat optimis karena ini baru kuartal pertama ya. Tapi nilai pitchingan kita itu sudah sampai dengan hampir 300 miliar sih pitchingannya gitu. Jadi kita sangat optimis target 63 miliar revenue di tahun 2024 mungkin achieve dalam waktu kuartal kedua sih. Kuartal kedua udah bisa achieve Di itu 63 miliarnya. 63 miliar. Secara revenue-nya udah masuk gitu ya, atau mungkin udah mendekati gitu ya. Jadi mungkin kita sangat optimis ternyata setelah kita IPO kita sangat memiliki punya privilege bahwa semua klien-klien kita yang tadinya mungkin sedikit kurang percaya untuk kita bisa mengajukan proyek-proyek besar, kita diberikan opportunity yang puji Tuhan sangat amat bisa menjadi batu loncatan kita lah gitu untuk bisa langsung mendapatkan proyek-proyek besar sih. Oke, baik. Nah, saya jadi penasaran nih sebelum ngomongin tentang kinerjanya yang tadi ya Pak 2023-2024, mungkin ini harusnya ditanyakan sebelum IPO, tapi karena kita ketemunya sekarang, mungkin yang saya mau tanyakan adalah sebenarnya kan dari sisi size perseroan mungkin kalau sama pesaing masih relatif belum sebesar pesaing gitu Betul, ya. betul. Jadi dengan size yang mungkin di medium gitu ya, kenapa perseroan memilih untuk IPO justru di tahun ini gitu ya, tidak misalnya menunggu ketika size perseroan lebih besar? Jujur kita punya semangat untuk IPO ini selain untuk memang ekspansi usaha, kita sangat membutuhkan namanya brand image bahwa kita sebagai founder dan sebagai memang menguasai emiten ini, kita nggak pengen keluar dari emiten ini untuk exit. Kita emang pengen fokus ekspansi. Kita Jadi bukan pengen exit strategi ya Pak? No, kita emang pengen fokus membesarkan company ini karena aku bisa tahu bahwa banyak banget cerita-cerita di luar, bahkan banyak banget teman-teman di luar kayak kenapa kok masuknya di akselerasi, padahal kita sangat amat bisa untuk masuk di papan pengembangan. Tapi puji Tuhan kita begitu masuk akselerasi memiliki, maksudnya tidak ada hambatan sama sekali. Dan kita sangat optimis bahwa kita bisa sangat growth lebih jauh lagi. Kita juga pengen menjadi nanti pindah ke papan pengembangan dalam waktu tahun ke depan. Otomatis kita mesti menjaga kepercayaan para retail kami bahwa saya dan seluruh shareholder tidak ada keinginan untuk exit sama sekali. Kita pengen ekspansi, kita pengen growing bigger, kita pengen punya cita-cita bisa memiliki menjadi the next interior yang bisa menjadi top of mind di industri ini sih, gitu sih. Oke, nah terkait sama kontrak yang tadi Bapak sampaikan, untuk tahun ini sendiri itu targetnya berarti di berapa Pak kira-kira? Untuk tahun ini secara prospektus itu 64 miliar revenue, tapi yang tadi aku cerita per sekarang ini aja kita udah pitching mungkin senilai hampir 210 miliar ya. Dengan tadi mungkin probabilitasnya success rate-nya 30-40% ya, aja, Pak. otomatis kita udah Bisa akan ya melebihi. bersyukur mungkin bisa achieve the target di kuartal kedua lah atau kuartal ketiga secara revenue-nya gitu. Dan itu masih project ongoing, masih super banyak sekali sih gitu sih. Kira-kira ada rencana mau naikin target Pak kalau seperti itu? Aku jujur pengen, karena maksudnya setelah kita kemarin meeting di Q1,
Kita pengen punya target revenue itu mungkin sekitar jadi 80 miliar, 90 miliar gitu ya. Dan kita sangat optimis di sekarang ini mungkin kita bisa achieve itu sih. Oke. Apakah ini juga yang jadi alasan harga saham perseroan naiknya luar biasa, Pak? Kira-kira? Ya, sebenarnya aku belum pernah cerita segamblang ini, baru kali ini di sini gitu ya. Mungkin udah ada teman-teman yang, maksudnya teman-teman dari luar sana tahu bahwa persis di bulan akhir Februari kita di-approach sama dua big brand dari US satu dan dari BUMN China itu pengen bekerja sama dengan kita. Untuk yang brand dari US itu per Rabu minggu lalu itu kita udah signing kontrak. Kita lagi due diligence untuk legal to legal dan mungkin di minggu ini selesai sehingga kita untuk di bulan Maret akhir kita udah bisa mulai menjalankan untuk ngebangun sebuah sistem yang untuk di ya kasarnya untuk kongsian yang baru kita. Abis itu mungkin setelah Lebaran kita baru bisa langsung gas untuk memiliki target yang lebih besar dari yang bisnis yang kongsian kita dengan brand US itu. Untuk yang BUMN China karena kemarin juga ada libur Imlek ya kan mereka 1 bulan kan, jadi mungkin untuk kita ngobrol penjajakan dan segala macam akan baru terrealisasi di bulan-bulan ini. Habis itu juga mungkin karena ini kita bekerja sama dengan BUMN China, mungkin secara due diligence juga sangat mungkin butuh waktu. Tapi juga bersyukurnya karena mereka melihat kita sebuah company yang lagi growth dan maksudnya mereka melihat kita bisa sangat dibantu untuk makin besar, tapi ini bukan mereka membeli saham kita ya atau segala macam, tapi ini baru kita KSO, ya? KSO atau kita bisa jadi distributor utama, kita bisa jadi semacam partner untuk how to memberikan insight. Oke, ini saya sangat mengerti market di industri ini selama 12 tahun, jadi kita bisa ngasih insight. Oke, mainnya ke sini, mainnya ke situ, dan kita jadi strategic partner sih. Jadi kita mungkin akan membuat sebuah KSO dengan BUMN China tersebut sih gitu. Berarti ini dua kerjasama ini itu terkait dengan bisnis perseroan yang terkait distributor. Ya semacam sole distributor untuk yang di brand US. Kalau yang di untuk yang BUMN China kita bekerja sama dengan semacam kayak IKEA-nya BUMN China. Oke, baik. Jadi kita yang memberikan advice dan segala macam, mungkin kita jadi channel distributionnya atau mungkin kita ngebantu untuk manajerialnya. Kita ini masih benar-benar untuk saling ngobrol dan saling membuat kepercayaan aja sih gitu. Oke, baik. Oh, berarti ini nanti itu terkait dengan bisnis furniture ya, Pak. Jadi untuk mengembangkan bisnis furniture ya, jadi berarti ya. Yang di BUMN China iya, karena dia punya produk untuk furniture, mereka punya produk untuk aluminium composite ACP gitu kalau mungkin pernah dengar. Habis itu kalau yang untuk brand US kita menjadi sole distributor untuk salah satu chemical infrastructure. Gitu sih. Nah, kalau seperti ini Pak, kira-kira karena dari sisi perseroan kan sudah kebayang gitu ya, mungkin marketnya juga udah kebayang. Mungkin ada target tertentu Pak, apakah misalnya nanti dari pendapatan dari kedua bisnis ini yang nanti misalnya akan masuk di 2024 ini akan lebih besar atau perseroan akan tetap memperkirakan akan lebih besar nanti di bisnis utamanya yang tadi tiga lini bisnis tadi Pak? Aku rasa mungkin ketika ini semua sudah bisa mendapatkan agreement untuk KSO dan segala macam, untuk yang tadi brand US saja kita udah punya target itu another 50 billion cuma untuk dari yang sole distributor itu sendiri gitu. Habis itu untuk yang BUMN China jujur kita masih meraba ya. Karena kita masih belum tahu end goals dia apa, kita belum tahu mereka pengen seperti apa, tapi puji Tuhan juga kita dipercaya sebagai untuk bukan konsultan aja sih, kita benar-benar jadi partner untuk jadi sparring partner untuk memberitahu apa sih market yang dibutuhin di Indonesia seperti apa, penetrasinya dari mana, mau yang seperti apa dulu atau mau langsung bikin gede-gedean seperti kompetitor-kompetitor lain gitu. Karena
secara permodalannya mereka siap memodalkan untuk jumlah angka yang lumayan besar sih di Indonesia gitu. Oke, nah Pak, berarti pertanyaan saya berikutnya, kalau tadi kita udah ngelihat bahwa akan ada pertumbuhan untuk tahun ini cukup menjanjikan gitu ya, cukup besar. Nah, bagaimana perseroan melihat rencananya untuk jangka yang menengah panjang, let's say 3-5 tahun. Nah, dari sisi perseroan, rencana-rencana apa yang disiapkan dan juga kira-kira pertumbuhannya di average di berapa sih ya targetnya perseroan, Pak? Jujur kita dalam waktu 5 tahun ke depan kita justru dari prospektus kita lebih jauh optimis. Mungkin kita dalam waktu 2029 kita udah punya target revenue tahunan mungkin 500 miliar sih gitu. Dari semua yang tadi lini bisnis yang udah kita punya sih gitu. Oke, berarti kenaikannya sekitar 8-10 kali lipat dari posisi saat ini berarti ya Pak? Betul. Nah, selain yang tadi Pak dari dari kerjasama yang sudah dilakukan perseroan gitu ya, mungkin ada rencana bisnis lain yang kira-kira udah kebayang tapi mungkin masih dalam planning gitu Pak? Untuk yang secara bisnis lain, jujur kita udah ada gambaran. Tapi jujur kita masih belum bisa menceritakan karena kan untuk menggodok sebuah kita pengen diversifikasi yang di dunia maksudnya di dunia industri kita yang sama ini pasti membutuhkan waktu kan. Jadi kita masih belum bisa menceritakan secara detail, takutnya nanti seberjalannya waktu mungkin berubah ke arah sini, berubah ke arah situ. Tapi intinya kita pengen jadi bisa one stop solution di industri interior ini sih, gitu sih. Nah, pertanyaan saya berikutnya, sebenarnya seberapa besar sih Pak peluangnya di industri interior ini, Bapak sebagai pemain yang sudah 12 tahun begitu ya. Industri ini mungkin nggak terlalu banyak informasinya ya kalau kita cari di luar gitu ya. Kira-kira dari sisi Bapak gambarannya seberapa besar dan seberapa menariknya industri ini? Oke, kalau ngomongin industri interior itu bisa cukup luas dan secara lengkap, tapi secara data yang udah kita gather sebelum kita IPO itu, per tahun itu kita punya market share itu dari orang untuk membeli household, untuk membeli furniture, untuk kegiatan fit out, pembelanjaan dan segala macam, itu hampir 2.000 triliun. Besar sekali sebenarnya ya. Bukan dari government doang, tapi the whole whole. Sedangkan market yang paling besar kita itu dipegang sama Vivere. Sekarang IKEA. IKEA itu per tahun itu baru mungkin sekitar 6 triliun. Berarti yang paling besar itu sekarang grupnya Ace Informa. Itu baru 11 triliun. Kebayang market share paling besar kita 11 triliun dari 2.000 triliun. Jadi kita punya target hanya 1% aja atau 0,5% dari menguasai market itu, kita masih punya potensi revenue yang cukup besar banget. Dan maksudnya juga ada, kita tahu semua tahun 2030 itu jumlah penduduk Indonesia yang aktif bekerja dan memiliki penghasilan itu memiliki kenaikan hampir 30 kali lipat dari sekarang. Jadi itu size-nya paling besar. Dan itu hanya bertahan 10 tahun. Bonus demografi itu ya Pak? Betul. Jadi kita mesti punya strategi gimana caranya kita menyiapkan pondasinya dari sekarang, sehingga ketika tadi 2.000 triliun bisa jadi sangat berlipat-lipat itu, kita at least bisa meng-cater hanya 1% aja, itu menurut aku udah sangat amat bagus banget sih. Itu sih, lebih kayak gitu sih. 1% aja udah 20 triliun berarti ya Pak? Iya. Baik. Berarti sebenarnya marketnya peluangnya masih sangat besar. Sangat besar, sehingga kita hanya bisa secara marketnya kita harus mempelajari market mana sih yang mau kita tuju, dan maksudnya market mana yang mesti kita fulfill dengan kebutuhan dan segala macamnya, itu aja sih. Nah, melihat peluangnya sebegitu besar Pak, kira-kira faktor yang menentukan ini ke depan bahwa perseroan ini bisa mencapai goals-nya itu lebih baik lagi tuh, kira-kira faktor-faktor apa aja Pak? Kalau aku lebih percaya kolaborasi sih, ya, karena kita sangat believe di Indonesia ini kolaborasi itu sangat penting ya, karena aku sudah tidak percaya yang namanya sebuah company itu bisa Superman, bisa mengerjakan semuanya. Jadi kita perlu berkolaborasi dengan para UMKM
yang punya potensi atau sebuah company besar yang punya kompetensi, tapi sekarang malah lebih fokusnya ke ekspor. Jadi sebenarnya untuk kita bisa memenuhi kebutuhan lokal aja, itu menurut aku Indonesia bisa jadi salah satu di dunia industri interior ini cukup paling mandiri sih. Kita bisa memfulfill household dari para UMKM atau para industri di Indonesia dan segala macam, furniture juga. Habis untuk masalah supplier material-material juga banyak banget substitusi yang udah perusahaan manufacturer yang bikin Indonesia juga. Cuma mereka karena belum terbangun ekosistem yang baik dan mungkin belum tahu maksudnya bahwa market Indonesia sebagus ini, mereka jadi sangat amat fokusnya mungkin ke ekspor atau dan segala macam. Ini aku masih punya goals gimana caranya para pemain industri ini tuh kita pada pengen kolaborasi untuk membangunkan ekonomi Indonesia secara ya lokal to lokal lah gitu, untuk menaikkan ekonomi Indonesia juga sih. Karena memang sebenarnya di kita sumber dayanya melimpah ya Pak. Sumber daya melimpah. Iya, jadi memang salah satu kendala kalau kita lihat memang terkait sama daya beli. Kita nggak bisa pungkiri itu. Betul. Ya. Jadi memang kita melihat bahwa kita punya sumber daya melimpah, kualitasnya juga baik, tapi kadang mungkin dari sisi customer Indonesia mungkin belum bisa menyerap banyak begitu ya, mungkin belum bisa menyerap secara masif. Kalau menurut Bapak seperti apa? Oke. Sebenarnya balik lagi sih, kita bisa bermain dengan market-market yang menurut aku otomatis untuk bisa menjangkau semua level untuk dalam waktu jangka short term tentu tidak bisa. Jadi kita mesti punya semacam cash cow untuk yang market mana yang mau kita tuju, dan itu mungkin memberikan margin atau benefit buat company atau buat para stakeholders di industri ini semua memiliki margin atau mungkin benefit yang baik. Tapi maksudnya selama goalsnya adalah kita juga pengen menggrab yang market bawah, sebenarnya kan itu tinggal kita mau seberapa willing untuk mengurangi margin kita. Jadi mungkin bisa melakukan subsidi tapi yang penting harus intinya memfulfill. Kalau bisa fulfill semua market itu bagus, tapi seandainya tidak bisa ya kita fokus dulu deh apa yang target market yang emang kita inginkan gitu sih. Nah kalau selain tadi Pak mungkin terkait daya beli misalnya inflasi juga gitu ya, tantangannya untuk industri ini menurut Bapak? Oke, untuk inflasi otomatis untuk buying power pasti nanti akan jadi berkurang ya. Tapi kita nggak bisa pungkiri yang namanya kebutuhan household itu tidak akan bisa tergantikan. Yang bisa di-adjust adalah mungkin secara budget atau mungkin kita mesti bekerja sama dengan bank, gimana caranya mereka bisa mencicil dengan 0% dan sebagainya macamnya. Tinggal nanti kita harus bekerja sama dengan semua teman-teman mungkin dari perbankan, teman-teman juga mungkin dari supplier, teman-teman juga mungkin dari praktisi ini, gimana kita memang bisa kalau emang pengen memfulfill itu, aku rasa there is a will, there is a way lah. Yang penting kita semua pada mau duduk bareng dan punya visi misi yang sama aja sih gitu. Oke. Nah terkait sama interest rate nih Pak, karena kelihatannya interest rate-nya belum akan berkurang gitu ya, paling nggak di jangka waktu dekat ini. Perseroan kan tadi juga punya beban bunga ya, karena kan ada kebutuhan juga pendanaan eksternal gitu ya. Kalau dari sisi Perseroan nih bagaimana Perseroan melihat interest rate ini menjadi tantangan gitu, terutama untuk pembayaran beban bunga nih Pak? Oke, sebenarnya memang beban bunga itu bisa dianggap sebagai beban apabila tidak produktif. Tapi aku yakin selama kita produktif dan bisa menghitung cost of fund-nya secara baik dan dihitung juga secara resiko-resikonya, itu pasti bisa menjadi produktif dan sebenarnya semua party akan happy lah. Maksudnya semua pihak akan diuntungkan juga dan maksudnya otomatis ekonomi pasti akan berputar juga dari situ sih gitu. Oke, berarti so far dengan suku bunga yang ada sekarang yang mungkin ya saat ini ada di level cukup tinggi ya, Perseroan sendiri ini cash flow-nya cukup baik ya Pak, berarti untuk bisa membayar beban bunga dan segala macam. Ya, karena kita kebetulan juga sampai detik ini kita
bekerja sama dengan bank-bank yang memberikan kita rate juga lumayan cukup baik Menarik sih. ya, Pak. Iya, Oke, jadi baik. kita untuk masalah gitu kita masih sangat amat sehat dan aman lah gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ricci. Kita nggak kerasa kita udah ngobrolnya sekitar 45 menit. Tadi Iya. udah banyak sekali informasi yang disampaikan ke sahabat Mireset. Bisa kasih gambaran ini terkait dengan perusahaan meja tadi ya, mungkin baru IPO tapi ternyata banyak sekali rencana-rencananya, target-target persenan juga luar biasa. Iya. Nah Pak, untuk menutup kegiatan ini mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan kepada investornya meja ataupun investor meja yang pasti lagi happy ya Pak karena harga sahamnya naik, ataupun juga kepada calon investor yang mungkin sedang memantau saham meja seperti apa. Silakan Pak. Oke, pada prinsipnya kita sebagai para founder dan shareholder di HDK ini kita sangat pengen fokus pada ekspansi. Otomatis kita tidak ada kepikiran sama sekali untuk exit plan di kegiatan IPO ini. Kita sangat percaya bahwa apapun yang kita kerjakan ke depan ini kita bertujuan untuk menaikkan value company kita, di mana tujuannya adalah bisa berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan internasional, perusahaan-perusahaan nasional yang besar, supaya bisa memberikan benefit kepada partner-partner lokal kita dan mungkin kepada semangat kita yang tadi awal saya bilang dari awal kita IPO kita sangat amat pengen menjadi perusahaan yang membangun komunitas lokal to lokal sih. Jadi aku harap para investor di luar sana mempercayakan kepada kami untuk mensupport meja ini sih, gitu sih kurang lebih. Baik, terima kasih banyak Pak Ricci untuk ngobrol-ngobrolnya yang menarik. Iya. Sukses selalu juga, Terima sukses ke kasih. depannya untuk rencana meja ke depan. Kita tunggu nanti performance-nya ya Pak di tahun ini seperti apa ya Pak. Iya, terima Oke. kasih banyak. Baik. Baik, terima kasih juga untuk sahabat Mireset yang sudah menyaksikan kegiatan KBSA Live Special ini hingga selesai. Semoga yang tadi disampaikan ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk investasi juga menambah wawasan. Dan kita ketemu lagi di event selanjutnya sahabat Mireset, dan akhir kata sehat selalu untuk sahabat Mireset.